Bab 5. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang dikembangkan dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai dengan pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renungi dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. 1. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. 2. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar-dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi pernyataan 1, 2, 3, 4, dan pernyataan 3 untuk mendapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut. Maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak fungsi sebagaimana yang dikemukakan Tikus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap, kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, artinya informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap sangat dijunjung tinggi, artinya formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambar keseluruhan artinya komprehensi. 4. Filsafat adalah analis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung dapat diperhatikan manusia dan dicari jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan situs Smith and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zamannya Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dan sains dan teknologi telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh penentraman dan kenikmatan, akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melakukan kerjasama dengan disiplin ilmu lain, memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sistem filsafat Pancasila sebagai genevus objektus dan genetif subjektus. Pancasila sebagai genetif objektus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat, misalnya di
Sudipatgoro menganalisis nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Rija Karya menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religionis sebagai yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetus subjektus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologis? Ontologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas suatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Taylor 1955. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin substar, artinya serentak, ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substalitas arti suatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud. Ontologi merupakan pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objek meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya, ekstensif dan 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Etimologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan suatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Hando Hadis 1994. Led John N. Post menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang suatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dan etimologi sebagai berikut. 1. Pada tingkat apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. 2. Pada tingkat apa pengetahuan dapat menjadi suatu yang pasti. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologis? Kalau belum pernah, maka salah satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasannya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. The study of the grain of value is axiorization of like value plus logos. Therefore, axiology is study of values of algebra. Menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk diri sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara, filosofis Grundslag, dan pandangan hidup bangsa, Walter Schauhung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muat filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis, memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila,
yaitu Pancasila sebagai genetik objektus dan Pancasila sebagai genetik subjektus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran filsafat